Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, saya saat ini sedang berada di kantornya Pak Hadiana. Assalamualaikum Pak Hadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan memberikan waktu dan kesempatan Ya, kepada kita. sehat ya Mas. Ya, di sini Alhamdulillah sudah diluangkan waktu oleh beliau. Pak Hadiana, langsung aja. Kira-kira kesibukan Pak Hadiana ini selama ini dalam asosiasi maupun dalam Sehari-hari ya. sehari-hari ya? Kesibukan biasa hari-hari awal di pekan itu mengurusi kantor ya. Kami bergerak di bidang pengembang perumahan, di bidang perumahan subsidi, lalu aktif di Himpera, Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat, di APSI, dan ada organisasi MAPI, Masyarakat Anti Pungli, dan Aksindo. Jadi beberapa kegiatan itu ya bergantian saja setiap hari dan pekan. Masya Allah, itu luar biasa sekali itu. Padat sekali Pak. Alhamdulillah terisi. Terisi aja. Iya. Oke, Pak Hadiana, ini saya mau mempertanyakan beberapa yang sedang ins nih saat ini. Sekarang lagi ramai perihal program baru pemerintah yaitu TAPERA, Pak. Tabungan Perumahan Rakyat. Iya. Program ini diperuntukkan untuk para pekerja dengan gaji UMR yang belum memiliki rumah. Iya. Nah, menurut Pak Hadi, apakah program ini efektif dan sangat membantu sesuai tujuannya atau seperti apa, Pak? Ya, memang ini satu tema yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai forum, ya, mengimbangi satu tema lainnya, tema pembunuhan yang di Cirebon. Nah, itu lagi ada dua tema ini sedang jadi pembahasan. Nah, untuk TAPERA sebenarnya kan ini undang-undang disahkan tahun 2016, Undang-Undang Nomor 4 tentang BP TAPERA, ya, Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan awal undang-undang ini sangat baik. Makanya kita harus merujuknya kepada undang-undang yang disahkan tahun 2016. Nah, tentang tujuannya tentu kalau kita baca sepintas ya tujuannya baik. Karena tujuan utamanya adalah pemerintah ingin melakukan percepatan untuk penyelesaian backlog, yaitu angka masyarakat atau penduduk yang tidak memiliki rumah. Saat ini berbagai sumber berbeda, ada yang mengatakan 9 juta, ada yang mengatakan 10,8, ada yang mengatakan 11 dan seterusnya. Tapi ya angkanya sekitar itu. Jadi masih banyak intinya masyarakat Indonesia yang sudah harus punya rumah tapi belum punya rumah. Itulah namanya backlog. Untuk menggali potensi yang ada di masyarakat dengan cara sukarela, menabung ya untuk nanti dana itu dipergunakan untuk percepatan pembangunan perumahan rakyat. Itu. Nah, yang menjadi krusial dan menjadi perdebatannya kan adalah konteks dalam rangka wajib itu, diwajibkan. Ya, apalagi untuk yang sudah punya rumah, dan kalau tidak mengikuti aturan ini akan kena sanksi dan seterusnya. Nah, ini mungkin temanya di situ. Jadi menurut saya ya kita cooling down dulu saja ya. Dan ini sudah dikomentari oleh para pejabat, sudah banyak sekali. Pertama Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu awal-awal pekan lalu, bahkan tidak kurang dari Presiden Pak Basuki, Pak Menteri PUPR kemarin persis ya mengomentari BP TAPERA ini. Apalagi anggota DPR ya yang mengesahkannya juga sudah mulai menyampaikan pendapat dengan mengatakan ditunda, dicabut dan seterusnya. Ya, ini sudah ramai sekali. Tapi kalau kita pada intinya, kita ini ketika kita bagian dari rakyat, lalu pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pemerintah itu adalah ulil amri, maka kita tunggu saja. Nanti apa yang menjadi keputusannya, tentu kita akan melihat kalau itu baik, kita dukung. Kalau nanti ada hal yang tidak baik, kita sampaikan masukan untuk koreksi. Jadi ini belum final, ya tunggu saja. Tapi pada intinya, ini adalah baik awalnya. Tujuannya baik. Gitu. Kalau dari sudut pandang seorang developer seperti Pak Hadi, apakah program TAPERA ini akan berdampak pada minat dan daya beli masyarakat terhadap rumah impiannya? Karena kalau dilihat dari kebijakannya, program ini akan memotong sekitar 3% dari pendapatan para pekerja. Kira-kira akan dampak seperti apa, khususnya di bidang properti? Di bidang properti tentu dampaknya akan kompleks ya, akan banyak hal, tergantung di mana posisi kita.
Kalau posisi kita di tentu teman-teman pengembang, ya kita berharap gitu dengan adanya BP Tapera itu kita akan mendapat stimulan, kita akan mendapat lebih daya dorong yang lebih kuat untuk kita memproses pembangunan perumahan ini, karena perumahan ini suatu objek yang membutuhkan biaya yang sangat besar ya untuk membangun sebuah kawasan perumahan seluas 1 hektar saja. Itu sudah jelas dibutuhkan biaya yang besar. Tanah contoh, lahan. Kalau lahan itu harganya 300.000 misalkan, 1 hektar saja sudah 3 miliar. Ya, nanti pengolahannya, infrastrukturnya, bangunan rumahnya yang misalkan rumahnya ada kalau 1 hektar mungkin 90 unit, kalau 1,2 itu bisa 100 unit. Itu bisa puluhan miliar gitu. Dengan tenaga kerja, dengan subsektor properti ini yang ada 170 sektor ikutan. Nah, tentu akan menimbulkan stimulan yang cukup besar bagi perekonomian. Nah, tetapi dari sisi katakanlah pekerja yang iurannya dipungut ya, diwajibkan atau apalah namanya nanti, ya ini mungkin perlu ada pemilahan yang lebih detail. Pekerja mana yang bisa dipungut, ikut sertakan, pekerja mana yang tidak. Tentu kalau yang di bawah standar gajinya MBR 8 juta, nah ini mungkin lebih baik untuk tidak diikut sertakan. Nah, yang diikut sertakan ada yang mungkin di atas itu. Itulah mungkin terjadi subsidi silang. Itu, dan itu pun bentuknya tabungan yang suatu saat bisa diambil. Ya, kalau dia sudah punya rumah, ya mungkin saudaranya, mungkin siapa. Yang jelas ini jangan ditarik-tarik ke ya politis ya. Itu. Ini betul-betul kebutuhan rakyat. Jadi kalau ditanya apakah baik atau tidak, ya tentu tergantung posisi kita ada di mana. Kadang-kadang kan sesuatu dikatakan baik menurut si A yang seberangnya si B belum tentu mengatakan baik. Ya, tapi intinya ya kalau kita niatnya baik, dikawal dengan baik, aturannya juga baik, ya mudah-mudahan hasilnya baik. Gitu. Kira-kira gitu. Kita doakan aja. Iya, kita doakan. Pemerintah ini baik untuk kita semua. Iya. Masyarakat kecil umum khususnya ya. Iya. Ini Pak Adiana, bicara mengenai properti, boleh diceritakan sedikit Pak tentang sejarah awal perjalanan karir Pak Adiana sampai sekarang memutuskan untuk fokus di bidang properti dan terlebih lagi properti syariah? Iya, mungkin kalau lihat dari angka relatif sedang ya. Kami memulai katakanlah berjuang di bisnis ini, di properti tahun ini mendekati tahun ke-17. Ya, kita berawal dari tahun 2008 kurang, atau sebelumnya 2003 sebenarnya. Tapi 2003 itu belum fokus. Ya, kita masih juga mengerjakan jasa konstruksi sebagai kontraktor. Itu sepertinya sekitar 5 tahun lah ya, sampai tahun 2008. Nah, 5 tahun itu belajar. Akhirnya kita fokus ke bidang yang sekarang kita geluti itu dari tahun awal 2008. Sehingga ya tahun sekarang menjelang 16 menjelang 17 tahun. Ya, saya pikir waktu yang itu yang saya sebut tadi ya relatif ya, bisa disebut lama, bisa disebut sedang, bisa disebut cepat. Tergantung kita melihatnya dari mana. Karena ada teman kita yang sudah miladnya itu ke 30 gitu. Wah, Masya Allah, dia ke 30. Ada yang baru 5. Nah, itu semua tidak usah dipermasalahkan. Yang harus kita perhatikan adalah apakah waktu yang sudah diambil itu sudah menghasilkan manfaat atau belum. Itu sebetulnya. Kita tidak usah berbangga dengan jumlah waktu. Itu mah hanya sebutan aja lah. Paling tidak referensi untuk mengukur pengalaman gitu ya. Tetapi bagi kita semua, kita bertambahnya waktu tentu bukan ukuran kita hebat. Tetapi itu peringatan bagi kita bahwa waktumu udah sepanjang itu loh. Sudah apa yang kau berikan kepada mungkin negeri tempat kita tinggal, masyarakat, atau umat, atau apa gitu. Jangan waktu panjang tapi tidak ada yang bisa kita berikan selain kepentingan sendiri. Nah, tentu itu yang tidak baik menurut saya gitu.
Yang baik adalah tentunya waktu panjang dan bermanfaat. Jadi nggak cuma nominal aja ya? Tidak, Bermanfaat. karena Islam tidak bertujuan mendorong manusia untuk memperhatikan panjang, nilai, banyak, bukan. Tapi kualitas. Keberkahan juga. Ya, kemanfaatan kita. Walaupun kita katakanlah aktifnya baru 5 tahun, kalau banyak menimbulkan manfaat, itu yang baik. Gitu. Ya, yang tahu itu ya dirinya dan Allah. Manfaat itu. Sudah seberapa banyak diberikan manfaat itu. Ya. Makanya mudah-mudahan sharing seperti ini juga salah satu manfaat. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Nah ini Pak Adi, tentang apa yang telah Bapak lalui ketika awal kali merintis sebagai seorang developer properti syariah, tantangan apa ke depannya yang akan dihadapi oleh para developer properti? Jadi tantangan dulu waktu merintis apa dan ke depannya kira-kira apa? Ya, kalau pertama di awal tentunya seperti layaknya atau seperti halnya hal-hal lain juga, yang di awal-awal itu pasti kita akan kekurangan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Tuh, rumah tangga, bisnis, apapun. Di awal-awal itu pasti kurang ilmu, benar nggak? Pengetahuan dan pengalaman. Nah, di awal juga kami mengalami saat-saat seperti itu. Yang dimaksud awal itu kalau kami menghitungnya 5 tahun. Ya, secara hitung-hitungan teori, kami menghitungnya 5 tahun. Maka kalau saya diajak diskusi oleh teman-teman, ya, kalau kamu sudah bisnis 5 tahun, tengok. Kalau nggak beres-beres, berarti nggak bidangnya. Yang diteruskan. Fase awal 5 tahun. Terus aja 10 tahun, 15 tahun. Bikin orang mudorot aja. Jadi nanti tuh berapa banyak yang orang menangis karena kita, nauzubillah. 5 tahun masalah, 10 tahun masih masalah. Atau tambah banyak nanti di akhirat orang yang akan menjegal kita di pintu surga. Iya, karena surga itu akan dimasuki oleh orang yang selesai dengan urusannya. Kalau nggak selesai, nggak bisa. Tetap akan diselesaikan satu persatu, hatta sampai kambing yang tanduknya patah itu. Apalagi kita manusia. Cuma kambing itu kalau sudah selesaikan, dia kembali menjadi debu. Kita soal itu. Dibayar, na'udzubillah, dengan pahala. Pahalanya dikit. Gitu. Maka kezaliman itu harus diselesaikan di dunia dengan cara yang baik. Jadi kita lihat fase pertama kita ya Pak. Apakah akan bagi atau tidak ke depannya? Ya, fase pertama pasti semua orang akan mengalami. Ya, hadapi itu. Semua hal muncul nanti. Beda-beda. Mas Andi awal-awal tantangannya apa? Saya apa? Itu. Nah, maka di situ perlunya sharing. Untuk bertukar pengalaman di situ maksudnya. Karena nggak mungkin sama. Satu orang dengan orang lain nggak mungkin sama. Nggak mungkin. Harta kembar, pengalaman hidupnya nggak mungkin sama. Bisnis juga begitu. Saya udah diskusi dengan banyak orang, oh beda-beda ya. Sampai sekarang itu ternyata kalau tarik benang lurus, itu masing-masing itu punya pengalaman beda. Dia ahlinya begini, dia ahlinya begitu, dia bidangnya kuatnya di konstruksi, dia lemah di ekonomi. Dia kuat di ekonomi, lemah di legal. Dia kuat di legal, dia lemah di marketing. Begitu, Mas. Nggak ada yang sempurna. Saya yakin tidak ada yang sempurna. Sudah saya telusuri. Dari yang mulai bayi sampai paling senior ibaratnya, developer. Nggak ada yang sempurna. Oh, itu gedungnya 30 lantai. Hutangnya berapa triliun. Masalahnya si konsumen yang didolimi berapa ribu. Tuh, lihat. Nggak ada. Bahkan konon ada orang, grup nama besar, nggak usah sebut ya, mendolimi 3.500, 2.500, sekian triliun. Apa itu? Mengakibatkan bupati, gubernur masuk penjara. Buat apa itu? Jangan. Banyak menurutnya. Jangan. Gitu. Ya. Nah, maka pengalaman itu, pertama tadi, tentu hambatan di awal-awal berbeda. Ya. Nah, maka setelah itu, bergegaslah untuk belajar. Developer itu adalah satu bidang yang tidak membiarkan orangnya tidak belajar. Maka jika ada developer nih, habis jadi developer berhenti belajar, maka tunggulah kehancurannya. Titik. Gitu, Mas. Saya percaya dengan keyakinan saya bahwa developer itu orang yang harus rakus belajar. Nggak belajar, hancur dia.
pengennya diem aja. Nggak bisa. Di ruangan ber-AC, baca Quran bagus sih, baca Quran bagus pasti ya. Cuma maksudnya, ya kalau sudah sadar jadi developer, ya bagi waktu lah. Tetap harus punya perhatian terhadap bidang yang kita Geluti. tekuni ini. Karena masalah di luar sana bergerak setiap hari. Mas Andi tanya BP Tapera, besok ada lagi mas. Masalah ini, masalah itu. Terus berkembang. Ini masalah baru, masalah lama tetap ada. Masalah lahan, ada sampai sekarang. Lahan itu dari zaman dulu sampai sekarang ada terus masalahnya, benar? Betul. Cut and fill ada lagi masalah. Oke, terus proses pembangunan infrastruktur, proses perizinan, Sosial. sosial, masalah sosial masyarakat ada terus sampai dengan hari ini kita bismillah ya ada saja ujian dan tantangan gitu. Jadi pasti kita akan selalu mengalami fase-fase itu. Maka di setiap fase itu selalu bersemangatlah untuk belajar supaya kesalahan yang ada itu kita perbaiki terus. Sehingga kalau kita nanti jumlah kita adalah katakanlah 30 tahun sampai Allah menjemput nyawa kita 40 tahun, hatta katakanlah 50 tahun, itu semua bukan kumpulan waktu yang hanya berlalu begitu saja. Tapi kumpulan kita belajar. Hingga akhirnya hasil belajar kita tuh jadi pahala. Ladang dakwahnya di situ. Itu. Supaya kita tidak meninggalkan kesalahan kalau belajar. Jadi teman-teman, anak-anak, adik-adik kita generasi berikutnya itu akan melihat kita dari yang baik-baiknya saja. Gitu. Karena manusia itu pasti ada salahnya. Nggak mungkin. Makanya saya himbau pada teman-teman sering-sering ngumpul, diskusi, belajar. Jadi developer menyendiri gitu di dalam gua mustahil. Di kantor gitu. Atau pergi sendiri, makan sendiri, mustahil. Developer begitu nggak ada. Jangan-jangan salah nih ngambil ilmunya. Berkumpul. Jangan merasa kita udah, wah, kalau sudah bagus, ajar yang lain. Tetap harus keluar kita. Kalau belum, berarti belajar. Atau mengajar. Kita ada kewajiban juga menyampaikan ilmu kita. Kalau benar-benar kita merasa udah baik nih, sampaikan. Supaya ini jadi pelajaran. Kalau belum, berarti kita belajar. Kan tetap keluar, akhirnya kan aktif belajar atau mengajar. Dan bisa saling mengingatkan antar teman. Iya, niatnya hati-hati. Niatkan itu untuk saling mengingatkan karena Allah. Gitu. Alhamdulillah, bagus sekali. Pak Diana, ini ada pertanyaan lagi. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk mereka yang masih awam tentang properti syariah. Itu seperti apa dan kenapa kita terutama umat muslim disarankan untuk memilih properti syariah? Ya, yang jelas itu hal yang sangat besar ya Mas. Dua kata yang satunya saja sudah besar. Ya, satu properti, yang satu lagi syariah. Yang properti itu besar, yang syariah lebih besar lagi. Apalagi kalau digabung properti syariah, itu ya sudah lebih besar lagi berarti urusannya. Nah, tentu untuk teman-teman yang ya untuk kita semua sebenarnya, baik yang baru maupun yang sedang atau yang sudah katakanlah dibilang lama itu, ada yang lama katakanlah 20 tahun, wah saya udah 20 tahun gitu. Coba lihat proses bisnisnya. Karena harap diingat, ilmu properti, apalagi properti syariah, tidak ada kampusnya. Coba sebutin nih kampusnya di mana. Semoga ke depannya ada. Hah? Semoga, insya Allah. Sementara ini belum ada. Properti ini kumpulan dari paling tidak 8 disiplin ilmu. Jadi kalau kita sekolah dulu, sekolah terus sampai 8 tuh, nggak selesai. Maka properti ini adalah ilmu terapan. Aplikasi. Kita tinggal mengambil basic dari mana. Mas Andi keuangan, saya teknik. Dari mana aja terserah datangnya. Nanti ketemu di tengah-tengah, Mas. Saling mengisi. Yang kurang teknik belajar. Yang kurang keuangan, saya belajar keuangan, saya nol. Makanya staf saya cenderung saya perkuat dengan orang-orang keuangan. Mas Adi itu akunting. Saya nggak ngerti akunting apa.
pencatatan gini gitu, pajak, nggak paham saya. Nah, karena disiplin ilmunya banyak, maka harus pelajari itu sambil belajar, sambil bekerja, sambil dibuat. Nah, tentu kepada teman-teman ya pasti yang pertama tetap belajar tadi, terus sering berkumpul, bertanya kepada yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Tentu ahli itu saran saya dilihat dari produknya. Jangan menyebut ahli tapi nggak jelas. Oh dia coaching, mentor, maaf, tanya proyeknya di mana? Siapa yang lihat? Itu. Sekarang ini ada fenomena. Pokoknya kalau pintar ngomong, mentor, coaching. Proyeknya di mana? Lagi mau dibikin. Terus yang diomonginnya apa? Ya itu bagus loh Pak. Begini. Sudah jadi belum? Cara bikin combro, udah bikin belum? Belum. Tunggu dulu. Nanti lihat combronya enak enggak. Gitu. Perumahannya bermasalah apa enggak. Bahkan kalau sudah jadi, nggak usah disuruh bicara, ya dia ahli. Sudah jadi itu. Karena dalam Islam itu yang diukur amal. Sudah jadi amal belum? Dia ngajar. Bagaimana tata cara sholat. Sholat nggak dia? Enggak. Sudah tutup. Jangan didengerin lagi. Paham? Paham. Karena pasti itu akan mencelakakan. Maka saya juga sering menyarankan kepada para teman-teman yang sudah terlanjur. Saya udah terlanjur nih sering ngajar. Segera jadi praktisi. Nggak boleh hanya itu terus. Minimal dia punya lab lah. Punya laboratorium. Entah 10 unit kayak 20 unit kayak. Biar ngerasain gitu loh. Cara ngurus izin. Memang kalau ngajarin izin itu cuma sehari mas. Urutannya begini, nanti ke sini, ke situ, selesai ya. Assalamualaikum, selesai. Coba bikin sendiri. Mabuk apa enggak? Itu. Tantangan kita itu. Nah, saat ini dan beberapa tahun sebelumnya bermunculan tuh kelas-kelas ya enggak developer properti syariah apa dan seterusnya lah macam-macam ratusan bahkan kelasnya itu. Tetapi setelah berlalu beberapa tahun masalah itu bermunculan ratusan, kaget saya. Lah, hasilnya cuma begini. Gitu. Kalau cuma menghasilkan masalah, bayar lagi. Apa nggak rugi itu? Dunia akhirat rugi. Dunia akhirat. Kalau rugi dunia doang oke lah ya, uang habis 10 juta katanya gitu. Mungkin bisa dicari, tapi terus jadi developer, jadi zolim ke orang karena yakin dengan pengajarannya itu yang salah itu. Salah jelas. Masa ada yang bikin developer seperti kayak jualan nasi uduk. Cara bikinnya itu loh. Nah ini kan mengerikan sekali. Maka al ilmu qoblal qaul wal amal. Cari ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Gitu mas, mungkin mudah-mudahan guidance-nya. Nah Pak Adi, saya mau bertanya lagi, apa pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan untuk para developer muda yang sudah terjun dari mulai menggeluti dunia properti syariah? Ya segera belajar dan jangan berhenti dan jangan merasa puas, karena begitu merasa puas disitulah mulai permasalahan. Gitu. Jangan menutup diri, berdiam diri dan hanya membatasi dengan guru tertentu. Saya mah mau belajarnya hanya sama Pak Hadiana, salah. Belajar sama semua orang. Saya mah hanya mau sama Mas Sandi aja, salah. Belajar sama semua orang dengan bidangnya masing-masing. Kalau mau belajar syariah, tanya sama Ustadz Erwandi, sama Ustadz Arifin Badri, sama Ustadz. Kalau tanya bagaimana ngurus izin, jangan tanya beliau. Kasihan, beliau juga tidak sekolah di bidang itu. Mungkin tanya sama Pak Sandi, sama Pak Abu Bakar, sama Pak Adil, sama saya, gitu loh. Gitu. Nah, jadi tetap harus belajar karena pertama membangun properti, apalagi syariah, ini menyangkut banyak hal tadi saya bilang, ya. Kalau di bidang propertinya saja kan menyangkut beberapa puluh item. Ya, saya membawa catatan perizinan ini. Ini qadarullah kan baru sedang kita proses. Ya, untuk satu proyek itu tidak kurang dari ini kalau ini belum selesai, kalau dituntaskan itu ada 25 jenis perizinan. Perizinan pokok. Perizinan pokok ini membutuhkan 2-3 lampiran. Ya.
Berarti 25 kali 3 lah. 75 langkah perizinan. Maka kalau developer itu nggak membentuk tim, bodrek itu namanya. Kan ada tuh, saya mah sendiri aja, bisa saya beresin. Omong kosong itu nggak bisa. Nggak bisa, urusan tuh banyak. Maka harus dibagi tugas dengan tim. Yang ngurus perizinan sendiri, yang ngurus bangunan, yang ngurus marketing, yang ngurus keuangan, yang ngurus pajak. Mungkin keuangan dan pajak bolehlah. Oke, ke perbankan kalau mau pakai perbankan. Mungkin bagian penagihan kalau kita cicilan langsung ke developer. Nggak masalah. Tapi itu tim harus dibentuk. Berarti SDM harus diperhatikan. Jadi salah satu unsur penting dalam tim properti syariah yang saya sering menemukan nih, maaf teman-teman, itu SDM diabaikan. Harus, dan itu investasi. Ya, teman-teman enggak usah khawatir investasi itu akan kembali sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita dari awal sudah tidak mau merekrut tim hanya karena kita ingin katakanlah tidak mau mengeluarkan biaya, ya kita akan dihadapi dengan persoalan lain nanti. Pasti, Mas. Dan itu uangnya sama aja keluar. Buat bayar ini, konsultan ini, dan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tadinya itu remunerasi karyawan, rembes, transport, buat operasional apa. Pengennya kita simpan buat keuntungan. Tidak. Keluar nanti dengan masalah, bayar, ini jadi... Pilih mana? Maka salah satu dari 4 pilar yang saya sering ingatkan dalam struktur tim konstruksi adalah SDM yang kuat. SDM yang kuat. Iya, SDM kuat itu di situ amanah, profesional, ya gitu. Dan itu satu hal yang kalau saya di sini saya siapkan waktu khusus untuk membina anggota SDM itu dengan cara kita bertemu setiap Senin pagi awal pekan. Dan Rabu pertama awal bulan. Sudah 17 tahun berjalan. Kajian. Pertemuan. Bahasanya begitu. Pertemuan. Jadi ya rapat bulanan lah gitu. Tapi bertemu kita musyawarah 1 hari biasanya. Paling cepatnya sampai zuhur. Gitu. Isinya ya kita menjelaskan tentang update terbaru, dinamika yang ada di lapangan, di luar, di internal. Bagaimana strategi kita bulan ini mau bangun apa gini-gini, nasihat-nasihat untuk selalu istiqomah, jujur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kan salah satu kunci sukses itu sepakat adalah SDM. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan SDM yang tepat dan memiliki karakter yang baik tadi, serta bisa terus bersama-sama memajukan usaha yang kita rintis. Ya, pertama tentang SDM. Memang itu satu hal yang sangat penting untuk kita rawat ya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Ya tentu dari berbagai sumber ya. Pertama dari sumber formal, dan kedua dari sumber informal. Sumber formal kita ya membuat pengumuman lah di media. Pernah dapat juga dari situ, dari teman, dari saudara, lingkungan. Bahkan di sini banyak yang terkait dengan hubungan famili. Nggak masalah, tetapi semuanya harus profesional. Yang kedua, itu harus dilakukan pembinaan. Tidak bisa dibiarkan. SDM itu persis kayak anak. Gitu. Sama, anak dibiarkan ya nanti repot. SDM dibiarkan repot. Nah, maka selalu dibina. Yang berikutnya diberi contoh. Maka sebagai seorang pemimpin, dan ini semua kepada teman-teman, ketika kita nih ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin di sebuah unit usaha perusahaan, itu siap-siap waktu kita rela habis. Kita tidak bisa lagi mengerjakan hobi. Maka saya melihat kalau teman-teman masih ngurusin hobi, saya salut. Bagaimana ceritanya bisa. Dan saya yakin kalau diteliti pasti ada yang ketinggalan, yang lainnya. Paham maksudnya? Kalau kiri diambil, kanan lepas. Kalau kanan diambil, pasti kiri lepas. Karena apa? Saya hidup sama dengan dia. Pagi bangun jam sekian, sore pulang ke rumah, malam bahkan saya lebih waktunya lebih banyak saya. Kok nggak beres-beres nih urus? Berarti kita harus mikir, harus diajarin.
Waktu disperin, harus dicontohin, berarti harus kayak ke kantor. Dia melihat saya kerja berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Lah kalau kita, maaf seorang jenderal mengatakan, prajurit kencangkan ikat pinggangmu. Habis itu dia makan-makan. Gimana bisa prajurit itu taat? Maka kami di sini kalau waktunya makan, makan. Makan. Ayo habiskan. Gitu. Ya nggak? Gitu. Kita pemimpin ya, diminta pertanggungjawaban terhadap pimpinan. Iya. Jabatan Kita usahakan makan itu selalu bareng. Minimal bareng dalam unit kecil. Maka kita buat juga tempat makan. Gitu. Kita nggak boleh makan sendiri-sendiri, ngumpet-ngumpet. Apaan tuh? Nggak boleh. Ini sepak bola, bukan tinju. Developer itu adalah tim sepak bola. Bukan pemain tinju yang cuma 1 orang atau bulu tangkis maksimal 2 orang. Sepak bola 11 orang. Maka kami latih SDM kami selalu berkomunikasi, bersilaturahmi, bertemu setiap hari wajib. Makan harus bareng. Makanya kalau ada yang sendiri pasti saya tegur. Ngapain tuh? Kalau udah tahu makan, saya tanya. Maksudnya bener lu makannya kayak gini? Itu biasanya saya tanya, ngapain tuh? Dia udah tahu maksudnya. Karena itu salah. Makan kok sendiri. Kecuali memang nggak ada orang. Kalau ada, ajak bareng. Keberkahan. Ngobrol di situ. Diskusi tentang pekerjaan yang tadi. Wah, ngomongin kerjaan mulu. Lah, kamu profesinya udah itu. Terus mau dapat pahala dari mana lagi? Berjihad kagak? Perang enggak? Kerja bukan ibadah, apa nggak rugi? Maka di dalam lingkup pekerjaan itu ya ibadah. SDM itu harus dibina. Kita sebagai pemimpin memberi contoh. Resiko. Kalau nggak mau, jangan jadi itu. Atau ada orang, saya mau tapi modal saya silahkan. Itu pilihan, tapi lihat nanti masalahmu itu. Dan jangan dikira orang nggak tahu. Malaikat kan tahu kita ada masalah. Ngumpet kemanapun, malaikat tahu. Jadi ya percuma. Sudahlah nggak apa-apa. Kalau pengen hobi mah nanti di akhirat aja. Ya nggak? Golep bidadari 7. Iya nggak? Mau pengen apa tinggal metik. Sabar. Jadi di sini mah udahlah sekedarnya aja. Gitu Mas. Masya Allah, alhamdulillah ini bincang-bincang kita pagi ini insya Allah banyak manfaat yang bisa antum semua dapatkan. Ini terima kasih banyak Pak Diana atas waktu dan kesempatannya di tengah-tengah kesibukan antum. Iya. Syukron jazakallahu khair teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.